Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Sulaiman? Kayaknya kita lama sekali tidak bertatap muka lagi ya Sulaiman. Karena ya? ada alasan tertentu ya. Ada alasan tertentu. Kamu habis kemana? Habis pulang kampung. Pulang kampung. Biasa. Dan dia tidak membawakan kita oleh-oleh ya pemirsa. Aduh diungkit. Penyakit kok. Oke, dan seperti biasa ya akhirnya kita berdua lagi ya memenuhi layar kaca teman-teman yang ada di rumah, tentunya dengan program Inspirasi kita. ya. Dan seperti biasa Sulaiman ya, kita menghadirkan apa nih Sulaiman? Kita menghadirkan tentunya orang-orang yang luar biasa. Yang sangat menginspirasi juga teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Bo. Tada! Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita hitam-hitam ya. Mantap sekali. Pasukan berjilbab hitam ya. Sayangnya dia Saya nggak tidak punya jilbab. Oke, boleh mungkin Kak perkenalkan dirinya dulu. Oke, nama saya Ine Juli Kestiawati atau kalau biasanya teman-teman panggilnya Umi Dava. Umi Umi Dava. Dava. Anak saya yang pertama Dava. Oh, Dava. Masya Allah. Jadi kita panggilnya siapa nih? Kakak saja. Kakak Biar aja. lebih kayak seumuran. Oke. Gitu. Tetap merasa muda ya Sulaiman ya. Betul sekali. Harus. Harus. Oke, jadi teman-teman di rumah hari ini kita kedatangan siapa saya panggilnya Kak Ine. Kak Ina. Jadi kita kedatangan Kak Ina dari El Umi Kendari. El Umu. El Umu ya, sorry. Aduh ngegas. Kayak grogi ya. Dari- Kadang ditatap. Oke. Saya tetap kamu grogi soalnya menakutkan. Oke. Dari El Umu Kendari. Nah, kita mungkin akan membahas dulu terkait ceritanya Kak Ina ini merintis karir di dunia bisnis ini sebenarnya seperti apa ya, Sulaiman? Oke, langsung aja mungkin ya. Tanpa berlama-lama. Oke. Silakan Kak. Oke, jadi saya ini mau bercerita dulu ini ceritanya. Iya, jadi kita dengerin di sini ya. Jadi ini mau dicerita tentang apa nih, sejarah berdirinya El Umu atau sejarah pertama kali jadi pengusaha? Pertama kali jadi pengusaha dulu. Oke, jadi sebelum saya cerita saya mau ini dulu jelaskan dulu 3 poin tentang pengusaha. Oke. Jadi menurut Sabtuari Sugiharto, beliau adalah pengusaha. Kalau yang pernah ke Jogja itu yang punya rumah makan Tengkleng Hoha, beliau menulis itu di bukunya. Pengusaha itu terdiri dari 3. Ada pengusaha yang dia karena privilege, karena keturunan. Kemudian yang kedua, pengusaha karena belajar. Jadi dia ambil sekolah bisnis atau ikut pelatihan-pelatihan. Dan yang ketiga adalah pengusaha karena kepepet. Oke. Jadi kalau ditanya terus, El Umu ini atau ownernya El Umu ini termasuk pengusaha yang mana? Kalau yang dari yang ketiga ini, kalau yang dari pertama enggak mungkin ya, karena bapak saya hanya seorang tukang bangunan. Seperti itu, jadi saya itu hanya anak ya di bawah garis rakyat jelata lah. Ih, jangan dong Kak. Harus seperti itu. Yang kedua, Nggak boleh. belajar. Kayaknya enggak ada basic pengusaha karena saya itu dulunya basic di pendidikan bahasa Inggris. Jadi harusnya jadi guru. Iya, Harusnya. Terus yang ketiga karena the power of kepepet. Nah, lebih tepatnya di sini the power of kepepet. Jadi pengusaha dulu tuh sebenarnya nggak kepikiran harus jadi pengusaha. Tadinya cuma karena untuk menyambung hidup. Seperti tadi kita cerita di belakang, gimana perjalanannya El Umu bisa sampai seperti sekarang. Alhamdulillah di tahun ke-6. Nanti insya Allah bulan 3 2023 7 tahun ulang tahun El Umu. Jadi nanti saya undang kalau ulang tahun. Boleh sekali. Itu jadi pertamanya itu karena seperti tadi saya cerita ke siapa? Yaya ya? Iya. Sama Yaya dan Sulaiman di belakang. Jadi El Umu dulu itu dia lahir karena the power of kepepet. Jadi di titik terendah hidup saya dan suami. Seperti itu. Jadi waktu itu tuh lagi miskin-miskinnya nih ceritanya, lagi banyak masalah hidup. Dari pertama suami di PHK, terus kemudian suami yang ketipu. Seperti itu, sampai pokoknya kalau dijelaskan kayaknya nggak cukup waktu, durasinya itu nggak cukup. Kayaknya kalau buat Kak Ina ya. Jadi dulu suami itu pernah merintis usaha ya, setelah dia di PHK di perusahaannya yang dulu. Beliau merintis jadi kontraktor. Jadi belajar ambil proyek seperti itu. Alhamdulillah proyek lancar. Tapi pada saat ini pekerjaan sudah selesai dan tiba waktunya untuk membayar upah, qadarullah suami tidak dibayar upahnya. Seperti itu. Jadi beliau pulang, gimana ini uang saya tidak ada. Terus kemudian karena uang tidak ada, jadi cicilan motor tidak terbayarkan, motor ditarik dealer.
kontrakan rumah ini sudah, ibu yang punya rumah ini sudah gedor-gedor, kapan kau bayar lagi sewa rumahmu ini, bagaimana? Aduh ya Bisa Allah. bayangin nggak Sulaiman? Oh, sedih sekali ya. Punya anak bayi 2 balita lah ya, batita. Masih umur berapa tahun? Yang pertama umur 3 tahun. Pada saat itu 3 Ya, tahun. yang kedua umur 1 tahun lebih. Oh, masih kecil sekali ya, Masih Kak ya? kecil sekali. Oke, terus Gitu. terus Jadi, selanjutnya gimana, Kak? sebagai istri yang baik, boh. Emang istri Iya, yang betul. baik? Iya, ya. iya, amin. Jadi sebagai istri yang baik kan, kalau suami di posisi seperti itu tidak boleh meninggalkan ya, harus ikut survive. Jadi gimana ini caranya supaya bisa bertahan hidup ini? Minimal adalah pembeli beras, pulsa listrik seperti itu. Nggak perlulah ada motor, nanti insya Allah ada itu. Yang penting bisa bertahan hidup dulu dan bayar kontrakan. Karena nggak punya harta untuk dijual, televisi nggak punya, motor nggak punya, perhiasan tidak ada. Jadi satu-satunya yang saya miliki waktu itu adalah setelan baju saya. Kayaknya. Pakaian. Jadi saya punya 2 setel cadar, 2 setel gamis, itu saya jual. Kalau mungkin orang awam itu, ih ngapain jual itu, memang laku. Alhamdulillah sampai sekarang saya bersyukur sekali, saya berterima kasih sekali kepada orang yang mau beli itu. Bayangkan ini deh ya, teman-teman di sekitar saya waktu itu tidak ada yang bantu. Yang bantu justru orang yang baru saya kenal. Masya Allah. Iya, yang saya posting semuanya, saya butuh uang. Aduh, saya jadi berbesmili. Saya butuh uang, saya posting di Facebook, saya butuh uang. Alasannya ini, saya jelaskan secara rinci siapa yang mau beli baju saya. Baju saya masih layak pakai, memang bukan baju baru. Alhamdulillah beliau mau beli waktu itu 300.000 untuk 2 pasang baju bekas ini, 300.000 2 pasang. Setelah itu, saya beli popok, saya beli beras, isi pulsa listrik. Pokoknya yang bisa untuk bertahan berapa hari. Sisanya waktu itu hanya 50.000 rupiah. 50.000 Iya, rupiah. 50.000. Ini 2016 ya. 2016 waktu itu sekitar bulan 1 atau bulan 2 lah. Saya bilang kalau 50.000 ini saya habiskan, habis sudah tidak ada sisa untuk besok, lusa tidak ada. Jadi saya mikir apa yang bisa saya lakukan, minimal bantu suami sampai dia dapat pekerjaan lagi, sebenarnya gitu. Jadi saya putuskan untuk beli bahan-bahan untuk bikin tahu isi. Jadi Dari uang 50.000 dari uang itu. 50.000 kan tidak terlalu banyak nih modalnya kalau tahu isi ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini setelah ini pulang, kayaknya saya mau ikuti jejaknya Kak ini jualan tahu isi dulu. Jadi tahu isi itu tidak banyak modalnya pada waktu itu 2016. Saya ke pasar, kebetulan waktu itu saya tinggal di BTN La Cinta di Baruga. Saya dekat dari pasar Baruga belanja. Saya itu bilang, alhamdulillah. Tapi mikir lagi, ini dipasarkannya di mana? Belum kayak sekarang loh ya. Sekarang enak, orang kerja di rumah tinggal foto, posting, sudah banyak pelanggan. Zaman 2016 itu penjual online masih hitungan jari. Masih minim ya? Masih minim sekali. Jadi saya masih pakai cara conveyance, nitip ke kantin. Waktu itu saya nanya-nanya teman, ini kira-kira saya jualanin gimana di? Oh coba titip ke kantin Kak. Jadi ke kantin kampus nih Dek. Jadi di kampus-kampus gitu. Ya cuma 1, karena masih terbatas ya waktu itu. Jadi saya nitipnya di kampus Unhalu di kantin Masjid Malim. Oh iya, di Masjid Malim. Ya, Oke. situ. Jadi awalnya jualan tahu isi, alhamdulillah besoknya ada. Jadi saya sisihkan nih. Jadi itu, saya nggak punya ilmu bisnis loh waktu itu, tapi ternyata temanku yang nanti beberapa tahun berikutnya ternyata benar nih cara saya. Jadi keuntungan dari hasil penjualan itu saya tidak langsung pakai untuk membeli kebutuhan rumah, tidak. Disisihkan jadi untuk modal lagi. Seperti alhamdulillah banyak yang suka In bisa buat ini ndak, Umi Dafa bisa bikin ini ndak, waktu itu panada. Oh bisa, padahal nggak tahu. Jadi modalnya itu ini cuma paket data, jadi saya googling sama di YouTube kan, trial error pokoknya waktu itu. Alhamdulillah keterima juga. Kebetulan saya bisa masak, ada orang minta cateringan, alhamdulillah saya terima lagi, layani lagi. Oke. Seperti itu sampai orang minta bikin brownies, kue ulang tahun, saya jabani saja waktu itu. Iya, kayaknya rezeki makin masuk ya. Iya, alhamdulillah ada sisa ada modalnya. Ada modal seperti itu putar lagi jadi jenis kuenya semakin lama semakin bertambah. Oke, dan pada saat itu memulai bisnis yang dari tahu isi buat panada kayak kue-kue rumahan itu dari tahun 2016 sampai kapan tuh? Dari 2016 jadi kita open ordernya yang di rumah ya, belum punya outlet itu dari 2016 sampai 2017. Sampai 2000 itu 1 tahun. 1 tahun, alhamdulillah. Jadi pas naiknya itu waktu saya dapat orderan snack box dari Rumah Sakit Bahtera Mas. Waktu itu nggak pernah pegang uang banyak ya. Nggak pernah pegang uang banyak, tiba-tiba ditelepon sama kepala rumah sakit. Saya punya program nih, ada rapat di rumah sakit. Kamu bisa nggak handle selama 1 minggu, 1 harinya itu 3 kali snack. Dan dia harus on time.
Saya bilang, saya bisa. Padahal nggak punya karyawan. Saya bilang, saya bisa. Optimis. Optimis, nah, Iya. saya bisa. Butuhnya berapa? Berapa harganya? 13 juta. Alhamdulillah. Jadi dari situ saya beli peralatan pertama saya itu saya beli oven besar 1. Seperti itu. Dari situlah mulai setelah dapat orderan, saya rasa wah kayaknya pelangganku sudah makin banyak. Saya sewa ruko di depan kampus. Yang di depan kamu. Iya, tapi qadarullah bulan 12 tahun 2017 itu waktu kebakaran kampus, itu saya salah satu korbannya. Innalillahi. Banyak cobaan ya. Banyak sekali. Dan itu akan kita kulik lagi pada saat itu, tapi kita break dulu ya teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita.